Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami Ewit Channel. Ya Allah, ya Karim, ya Malik, ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga hingga Pulau Rote, senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya, karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Untuk kali ini saya ingin mewedar sebuah narasi dari Satrio Piningit, bahwa Satrio Piningit merupakan manusia pilihan dari ruh-ruh pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahwa Satrio Piningit ini memang manusia yang terpingit. Terpingit itu maksudnya tersembunyi, disembunyikan, raja tanpa mahkota dan tanpa singgasana, tapi sebetulnya beliau adalah raja yang sesungguhnya ada di hati sanubarinya. Itu adalah seorang raja. Jadi banyak orang yang memframing dirinya seperti raja, padahal tidak ada apa-apanya, ya kan? Jadi kita bisa melihat sesuatu keadaan yang sekarang kita tonton bersama. Orang seperti menampakkan dirinya, memframing dirinya karena menjadi seseorang yang terpandang atau mempunyai jabatan, ya, sehingga dia seolah-olah seperti seorang raja yang semena-mena. Padahal sangat jauh dari namanya ajaran Satrio Piningit. Sedangkan Satrio Piningit ini kan manusia yang betul-betul terlindungi, betul-betul terbimbing, dibimbing, dan dijaga oleh para malaikat, para tentara-tentaranya dari Sang Pencipta alam semesta ini. Bahkan para leluhurnya pun mendampinginya selalu. Sehingga beliau seperti seperti terkonsep gitu. Terkonsep hidupnya dari mulai kecil hingga tua, hingga kelak menuju ajalnya. Beliau betul-betul menjalankan dan memberikan satu arahan, satu teladan tentang hakikat kebenaran yang hakiki, bukan kebenaran yang dipoles-poles seperti benar sebetulnya beliau itu jahat, itu semacam itu, seperti apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, di kehidupan dunia yang sekarang ini sedang berjalan, di mana banyak pemberitaan tentang hal-hal yang tidak masuk akal, yang sesungguhnya itu melanggar daripada tatanan sebuah kehidupan yang sangat disayangkan. Kadang-kadang merasa diktator lah, merasa dirinya kuat lah, merasa tidak pernah tersentuh oleh sebuah hukum atau HAM sekalipun. Jadi bahwa Satrio Piningit ini sangat kita nantikan, tapi kita kan selalu belajar, selalu diarahkan, selalu diberikan sebuah himbauan-himbauan di cerita-cerita masyarakat dari para leluhur, dari orang tua kita, dari orang sekitar kita, sesepuh-sesepuh yang ada di sekitar kita, atau di buku-buku pelajaran, di tausiah-tausiah berbagai agama, akan mengajarkan untuk mencontoh daripada tindak tanduk serta keteladanan daripada Satrio Piningit dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita tidak terjerembab atau terjerumus dalam sebuah kenistaan dalam kehidupan, yang terkadang bahwa kita merasa paling benar, padahal itulah manusia yang sebetulnya paling tidak benar gitu loh. Tapi ketika kita menganggap diri kita orang yang paling bersalah, banyak dosa, dan bodoh, itulah sebetulnya manusia yang menuju kepada hakikatnya manusia yang seutuhnya dan sesungguhnya manusia. Berarti kata pepatah Jawanya ada manungso, manunggaling roso, menyatunya jiwa dan raga kita serta rasa. Nah, ini rasa inilah yang perlu kita kembangkan, perlu kita harus kita tingkatkan lah rasa kita lah. Terutama rasa apa? Ya rasa tadi, kemanusiaan.
bab kemanusiaan inilah yang perlu kita kedepankan, perlu kita tonjolkan, dan perlu kita tingkatkan. Karena kemanusiaan ini melampaui batas agama, ras, dan apapun bentuknya. Adalah rasa tadi. Rasa bahwa penderitaan harus kita tolong. Orang yang menderita harus kita tolong. Orang yang kegelapan harus kita terangi. Orang yang menderita harus kita tolong juga agar penderitaannya minimal berkurang. Karena kita bukan Satrio Piningit. Itulah ajaran-ajaran daripada Satrio Piningit, Sang Kinasih. Jadi bahwa manusia hidup di dunia ini kan dilahirkan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dengan berbagai macam agama, bahasa, dan warna kulit, serta apapun bentuknya lah. Tapi untuk saling mengenal, untuk saling menyayangi, bukan saling menyikut, saling menindas, merasa dirinya paling super power, injaklah semua yang lemah. Itu loh. Ada satu orang mungkin yang punya jabatan, diinjaklah mereka. Padahal sesungguhnya yang diinjak itu sebetulnya bosnya, kan gitu. Bukankah sebetulnya ketika pejabat adalah pegawainya rakyat? Semacam itu. Kan semacam itu. Ketika negara itu super power semuanya kan. Karena hidup dari negara-negara kecil-kecil itu. Kenapa? Lantas kadang-kadang diperlakukan, diinjak gitu. Yang lemah diinjak oleh yang kuat. Inilah Satrio Piningit ini mengajarkan sebuah namanya kehalusan budi. Agar kita betul-betul menjadi manusia. Ya memanusiakan manusia lah. Sangat susah sekali untuk memanusiakan manusia. Disinilah ajaran Satrio Piningit yang sesungguhnya. Bahwa urusan kemanusiaan itu adalah urusan yang hakiki terhadap pribadi-pribadi masing-masing, pribadi kita, pada seluruh bangsa dimanapun di dunia ini harus mengedepankan namanya kemanusiaan. Hakikat kemanusiaan ini kan diajarkan oleh Satrio Piningit tersebut. Satrio Piningit tidak pernah pandang bulu, itu agamanya apa, sukunya apa, bangsanya apa, tidak ada. Nah inilah suri tauladan daripada Satrio Piningit yang betul-betul harus kita sadari, harus kita cermati, harus kita mengikuti jejak dan langkah beliau agar kita tidak tersesat gitu. Minimal kita mengerti bab kebenaran karena melangkah dari ketidakbenaran tersebut, bukan masalah pembenaran, bukan malah mengedepankan atau mengunggulkan pembenaran tersebut, tapi betul-betul menuju kepada kebenaran, bukan pembenaran. Inilah Satrio Piningit ini betul-betul harus kita ikuti suri tauladannya, tindak tanduknya, tingkah lakunya, dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia awam yang mungkin banyak salah, banyak dosa. Namun ketika kita menyadari hal itu, niscaya bahwa kita akan kembali kepada zero mind, kepada titik nol. Ternyata bahwa kita membutuhkan Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Disitulah ajaran kemanusiaan dari Satrio Piningit yang mungkin sedikit tadi saya paparkan dan sedikit saya jabarkan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.